Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, dalam video ini kita akan membahas masalah tentang yang sedang diperbincangkan kemarin-kemarin ya, tentang bonsai putri malu, polutan ataupun sidaguri itu bisa kontas atau tidak. Eh, Pertanyaannya bisa kontas atau tidak. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan semua ini ya. Kita akan menjawab. Di channel ini kita akan sharing ilmu, kita akan tukar pengalaman, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu ya. Kita membahas dengan ilmu, kan karena kita orang yang punya pikiran, punya hati nurani. Jadi kalau kita menggunakan emosi dengan kata-kata kotor itu bukan manusia menurut saya ya. Jadi kita harus dengan kepala dingin. Oke, akan kita bahas semua di sini di channel ini. Oke. Permasalahan pertama yang kita perbincangkan adalah bonsai. Jadi kita sebagai orang yang berwawasan seharusnya kita bisa berpikir jernih. Cara berpikirnya begini. Berarti permasalahannya bonsai sering diperdebatkan. Apa ini, apa itu, bisa dibonsai atau tidak? Apa ini bisa kontes atau tidak? Arti kata bonsai itu sendiri ya. Jadi kita harus kembali kepada asal kata bonsai. Pertama itu, kita kembali ke secara harfiahnya, kita kembali ke asal katanya. Dari mana datangnya? Kata bonsai itu datang dari Jepang. Bon berarti pot, sai berarti menanam. Bisa dibuka di Google ya. Berarti menanam tanaman dalam pot. Intinya seperti itu kan. Jadi apa yang ditanam tidak ada definisinya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan arti kata bonsai itu sendiri. Karena bonsai berasal dari kata menanam dan pot. Menanam tanaman dalam pot. Berarti definisinya kita bisa menyimpulkan. Bagi yang belum tahu definisi itu adalah sebuah kata atau kalimat yang mampu mewakili arti kata bonsai secara luas, secara seluruh. Jadi definisi harus luas. Jadi definisi bonsai itu adalah tanaman kecil yang di dalam pot atau miniatur pohon dalam pot. Udah gitu aja. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan ini bonsai, ini bukan bonsai, itu sebenarnya itu ngarang ya, karena itu menurut mereka sendiri. Karena dari kata bonsai itu sendiri kita kembalikan ke asal katanya, tidak menyebutkan jenis-jenisnya sama sekali. Itu fakta pertama ya. Fakta kedua, kita kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia KBI. Oke, sekarang kita buka. Oke, supaya jelas kita buka ya, pakai HP ya. Kita buka, masing-masing bisa buka ya. Bonsai berasal dari kata bonsai ini tumbuhan kerdil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tumbuhan kerdil diperoleh dengan menanamnya dalam pot dengan cara tertentu. Pot dangkal, pemangkasan, akar dan cabang, pemupukan terkendali, dan sebagainya. Tanaman yang dikerdilkan, intinya miniatur tanaman, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini tidak dijelaskan jenis apa, umurnya harus berapa, tidak ada definisi seperti itu. Karena itu hanya kesepakatan saja ya. Kita kembali ke asal katanya saja. Jadi kalau ada yang berkata itu tidak bisa dibonsai, itu memang menurut pribadi masing-masing, tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu. Jadi bebas kita berkarya. Dan selanjutnya kita akan membahas dari mana asal bonsai itu sendiri. Oke, lanjut, cekidot. Jadi pertama kali bonsai ini muncul di dunia ini berasal dari Cina, bukan dari Jepang, walaupun bonsai itu bahasa Jepang. Ingat ya, kita semua, kalian semua, bosku, bisa tanya kepada masternya asal usulnya dari mana. Pasti jawabnya sama, dari Cina. Dari di era dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi. Awalnya ini hanya para tabib, antara tabib A, tabib B, tabib C, saling mengirimkan tanaman berbentuk obat supaya obat ini subur, tetap hidup, jadikan ramuan, ditaruh di dalam pot. Jadi seiring perkembangan zaman,
seiring waktu ada yang berpikir kok cantik di dalam pot ini ya, kok cantik, ternyata bisa dijadikan tanaman hias. Setelah jadikan tanaman hias, berkembang ke miniatur, akhirnya kan menjadi bonsai itu sendiri. Jadi awalnya ini sebuah tanaman obat. Jadi tidak ada definisi tertentu tentang bonsai, asal-usul bonsai ini ya. Jadi tidak ada orang yang berhak mengklaim bonsai ini itu hanya kesepakatan. Jadi seiring perkembangan zaman sampai di zaman ini, sampai saya membuat video ini ya, sebenarnya ini tidak ada kata khusus untuk bonsai. Tidak ada. Jadi umum. Jadi siapapun orangnya, siapapun dia itu berhak membuat bonsai dari batang jenis apapun, dari tidak masalah umur ya, karena ini hanya miniatur. Bahkan kemarin ada yang komentar dengan saya, Bang, bukannya Putri Malu tuh bukan termasuk bonsai karena bonsai itu batang yang besar tapi dikerdilkan. Itu dapat dari mana, bosku? Coba kita pikir. Kita membuka KBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cari dari asal kata bonsai, kita cari dari asal usul bonsai, tidak pernah menyebutkan batang besar dikecilkan. Tapi miniatur batang yang kecil. Sedangkan miniatur ini bukan bisa berarti batang besar dikecilkan, bisa berarti ya memang batang kecil itu sendiri kalau berbentuk miniatur sudah jadi bonsai. Jadi aturan dari mana? Jangan membuat-buat aturan sendiri. Dengan aturan itu kita menyerang orang lain. Dari mana? Ini nggak masuk akal, bosku. Ya, kita ambil kesimpulan saja. Oke, kesimpulan. Berarti kita bisa simpulkan bahwa bonsai itu adalah karya seni sebenarnya ya, yang tadinya sebuah obat-obatan menjadi tanaman hias, menjadi karya seni dengan sedemikian rupa. Jadi bonsai itu karya seni. Paham ya, bos ya? Karya seni. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan awal. Karena kita sudah membahas sejauh ini. Kita bahas tuntas di sini ya. Kenapa dipertanyakan apa itu bonsai Putri Malu, bonsai tambat sapi atau pulutan itu bisa dikontes atau tidak? Jawabnya, di dalam peraturan kontes bonsai, fakta bahwa tidak ada aturan dari jenis batang apapun, ini itu tidak ada. Semua batang bisa kontes. Paham ya? Bisa kontes. Fakta pertama. Kedua, permasalahan seperti ini. Kita harus paham bonsai itu apa. Seperti awal tadi ya, harus dipahami. Bonsai itu bukan kontes. Paham ya, bos ya? Bonsai itu bukan kontes. Bonsai itu bukan harga. Jadi tidak perlu kita menanyakan, sebenarnya tidak perlu. Apa ini bisa kontes atau tidak? Itu nggak masalah, karena bonsai itu bukan perkontesan. Bonsai itu bukan harga, tapi karya seni. Jadi kalau setiap orang berkarya seni itu bebas. Tetapi kalau memang kita harus membahas kontes, oke, akan kita bahas. Kita bahas. Di dalam kontes tidak ada aturan jenis apapun itu. Jadi semua bisa kontes. Pak Putri Malu bisa? Bisa. Tapi karena namanya kontes, pasti kita membawa bonsai yang terbaik milik kita. Kalau tidak baik pasti malu karena pingin juara. Ya. Tapi kalau kita berniat hanya mengikutkan kontes, tidak ingin juara tapi hanya memperkenalkan, ya monggo, tidak masalah. Tapi pertanyaan saya, apakah kontes itu bagian dari bonsai? Tidak, bosku. Bonsai itu bukan kontes, kontes itu bukan bonsai. Tetapi yang namanya kontes ini muncul di era zaman sekarang. Jadi sebelum zaman ini ya, adanya kontes ini hanya di abad ke-19 atau mungkin di abad setahu saya di abad ke-19. Jadi dimulai dari itu ya. Ketika bonsai masuk ke Jepang, disebut bonsai itu di era 19. Pada era Meiji ya, di Jepang sana. Baru disebut bonsai. Jadi setelah banyak bonsai, akhirnya perkumpulan-perkumpulan pecinta bonsai itu berpikir, bagaimana kalau kita adakan kontes supaya semangat, supaya kita juga lebih semangat lagi tentang bonsai. Akhirnya diadakan kontes. Jadi kontes itu sebenarnya hanya akal-akalan orang yang pengen usaha melalui media bonsai ini ya. Jadi sebenarnya
itu hanyalah orang-orang yang ingin usaha, orang yang ingin berdagang intinya ya, ingin mencari keuntungan dari bonsai itu sendiri, diadakan kontes supaya dapat dikenal dunia, supaya harganya juga mahal, mungkin intinya ya seperti itulah. Tapi kita kembali ke awal bahwa kontes itu bukan permasalahan bonsai, bosku. Jadi mau kontes mau tidak itu bukan hukum wajib. Jadi hukum kontes itu tidak wajib tapi sunnah. Jadi jangan diwajib-wajibkan. Kalau kita tanya itu bisa kontes atau tidak? Tidak. Lah kalau tidak kontes terus kenapa? Masalah? Enggak kan? Kita ini karya seni. Kontes itu kan itu hanya kesepakatan orang-orang saja. Tidak menutup kemungkinan suatu saat para pecinta bonsai Putri Malu atau para pecinta bonsai Pulutan atau para pecinta bonsai Sidaguri, mereka akhirnya berpikir ke masa depan tentang anak cucu kita nantilah kita bahasnya ya. Mereka sepakat, oke, kita adakan kontes khusus bonsai Putri Malu. Boleh enggak? Boleh. Yang melarang siapa? Kita adakan kontes khusus bonsai Sidaguri. Boleh enggak? Boleh. Yang melarang siapa? Setahu saya di grup-grup pecinta bonsai Putri Malu mulai membahas ini. Bagaimana kalau kita diadakan kontes khusus Putri Malu? Kalau sudah gini, gimana? Begitu juga kontes pertama kali kontes bonsai pun mereka dulu pertama juga gitu. Bagaimana kalau kita adakan kontes bonsai? Ya seperti itu. Jadi mulai sekarang bosku ya, jangan ditanyakan lagi ini bisa kontes atau tidak, ini harganya mahal atau tidak, ini tidak laku. Itu semua bukan bagian dari bonsai, itu hanya perkembangan zaman. Setiap zaman nanti akan ada perkembangan lagi. Dan kita tetap berbeda pendapat tentang ini. Misalnya saya contohkan bonsai kelapa. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya saja, bulat, terus ada daunnya cabang dua, atau itu kan malah bukan miniatur itu. Itu kelapa yang ada tunasnya menurut saya. Itu nggak bisa disebut bonsai karena bonsai tadi kembali ke awal kata bonsai itu miniatur. Kalau miniatur kelapa seharusnya dia tuh berbentuk kelapa kecil, bukan berbentuk kelapa tunas. Dan pada kalangan pecinta bonsai kelapa sendiri pun berbeda pendapat tentang bonsai kelapa itu yang seperti ini atau bonsai kelapa yang sudah ada batangnya. Mereka juga berbeda pendapat. Contoh kedua, ukuran bonsai mau mami atau mikro atau SL atau medium atau apapun itu atau jumbo. Masalah ukuran bonsai sampai sekarang pun belum menemukan titik terang, masih dalam perdebatan. Karena kenapa? Karena tidak ada definisinya. Bonsai itu luas, Mas Bro. Bonsai itu luas, Bosku. Kenapa kita mempermasalahkan antara laku atau tidak, kontes atau tidak? Kenapa ujung-ujungnya saling menghina? Yang benar siapa? Kita belum lahir aja, bonsai itu sudah ada. Jadi jangan pernah mencaci orang-orang yang berkarya seni. Kita di sini menawarkan keindahan bentuk bonsai. Channel-channel bonsai itu menawarkan keindahan bonsai. Biarkan mereka membuat bonsai, mau bonsai pisang, mau bonsai durian, mau bonsai terong, terserah mereka. Karena bonsai itu intinya tanaman yang dikerdilkan atau miniatur, tidak membahas umur. Kenapa orang membahas umur harus panjang? Karena mungkin mereka itu membuat bonsai itu lama ya. Kalau nggak sampai lama umurnya nanti keburu mati, kan cuma gitu doang. Jadi jangan dimasalahkan lagi mulai sekarang ya. Jadi kalau kita menentang channel yang membahas bonsai yang tidak laku atau tidak kontes, itu salah kaprah. Karena channel ini menyajikan sebuah pemandangan bonsai dari karya seni, bukan kontes. Ini nggak bisa ikut kontes, bos. Jadi nggak bisa dibonsai. Loh, ini bukan channel kontes bonsai, tapi channel bonsai. Kalau kalian mau menanyakan kontes atau menyalahkan kontes atau tidak, itu ditanyakannya kepada panitia kontes, gitu ya, bosku ya. Jadi kita di sini bersatu mencintai bonsai, mau bentuk apapun kembali ke masing-masing. Kalau tidak suka bonsai Putri Malu ya nggak usah buat. Udah gitu aja ya. Kalau nggak bisa kita harus saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Kita semua belajar di sini, kita belajar bersama-sama. Oke, semoga bermanfaat video ini. Kalimat intinya, ingat, bonsai itu bukan kontes, bukan harga, tapi bonsai itu karya seni, bebas tanpa batas. Oke, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.